sekalian yang kami hormati, insyaallah dalam kesempatan yang sangat singkat ini kami ingin menyampaikan informasi dari apa yang disampaikan oleh para sahabat kaitannya dengan Az-Zahrawani. Az-Zahrawani itu adalah dua cahaya. Adalah nama yang diberikan Rasulullah SAW untuk surah Al-Baqarah dan surah Al-Imran. Dinamakan demikian karena keduanya berisi cahaya dan hidayah bagi umat Islam. Di samping itu, orang yang senantiasa membaca surah Al-Baqarah dan surah Al-Imran ini akan mendapatkan pahala besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita lihat sedikit. Yang pertama, cahaya yang pertama dalam surah Al-Baqarah. Rasulullah SAW menuturkan sebagian surah-surah dalam Al-Quran dengan nama-nama yang memiliki makna yang mendalam. Contoh, beliau menyebutkan surah Yasin itu sebagai jantung daripada Al-Quran, qalb Al-Quran. Surah Ar-Rahman itu beliau menyebutkan dia adalah Al-Arsh Al-Quran atau perhiasan Al-Quran. Juga Rasulullah SAW menamakan surah Al-Baqarah dan Ali Imran itu dengan Az-Zahr atau cahaya. Jamaah sekalian, An-Nawawi radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW menamakan demikian karena kedua surah ini dengan Az-Zahrawani, dua cahaya, karena keduanya berisi cahaya dan hidayah bagi umat Islam. Di samping itu, orang yang senantiasa membaca kedua surah ini akan mendapatkan pahala yang besar. Rasulullah SAW menamakan putrinya Fatimah digelari dengan Az-Zahra, artinya cahaya. Beliau menjelaskan bahwa putrinya adalah penghulu kaum wanita semesta alam, Sayyidatuna An-Nisa Alamin. Kenapa? Karena dia memiliki keimanan yang mendalam pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta dia lebih mementingkan akhiratnya dibanding dengan dunia yang fana. Kemudian Fatimah itu adalah istri yang terbaik dari Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu, dan ibu yang terbaik bagi dua putranya, Imam Hasan dan Imam Husain alaihi wassalatu wassalam. Jamaah sekalian, Abu Umamah Al-Bahili dan sahabat lain menyebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda tentang Al-Baqarah, surah Al-Baqarah dan Ali Imran. Beliau mengatakan, bacalah Al-Quran karena ia menjadi penolong bagi pembacanya di hari kiamat. Bacalah Az-Zahrawani, surah Al-Baqarah dan surah Al-Imran, karena kedua surah tersebut pada hari kiamat dia akan datang seolah-olah sebagai dua awan atau dua kawanan burung yang berbaris, yang menaungi, melindungi
pembacanya. Jemaah sekalian, hadis ini menjadi bukti bahwa betapa besarnya pahala membaca surah Al-Baqarah dan surah Al-Imran. Yang antara pahala membaca kedua tersebut pada hari kiamat datang memberikan naungan, dan pada saat itu tidak ada naungan dan perlindungan kecuali perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nawas bin Sam menuturkan bahwa dirinya mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, pada hari kiamat Al-Quran didatangkan berikut orang-orang yang mengamalkannya, yaitu orang-orang yang mengikuti hukum dan adabnya. Akan diawali dengan surah Al-Baqarah dan surah Al-Imran. Kemudian Nawas menunjukkan Rasulullah SAW membuat 3 perumpamaan yang tidak pernah kelupaan. Beliau bersabda bahwa keduanya seperti 2 awan atau naungan yang berwarna hitam, di tengah-tengahnya terdapat cahaya, atau seolah-olah 2 kawanan burung yang berbaris yang menaungi dan melindungi pembacanya. Jemaah sekalian, puncak Al-Quran, Sahal bin Sa'ad menyatakan Rasulullah SAW mengatakan, setiap sesuatu mempunyai puncak, dan puncak Al-Quran adalah surah Al-Baqarah. Barang siapa yang membacanya di rumahnya pada malam hari, setan tidak akan masuk ke rumahnya selama 3 hari 3 malam. Dan barang siapa yang membacanya pada siang hari, setan juga tidak akan memasuki rumahnya selama 3 hari. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan At-Tabarani. Orang yang membaca Al-Quran, surah Al-Baqarah, akan mendapatkan pahala besar di sisi Allah. Juga Allah akan membentengi rumahnya dengan bulan-bulan setan. Abu Sa'ad Al-Khudri dan Khalid bin Ma'dam menyatakan bahwa Rasulullah SAW berkata, surah yang di dalamnya menyebutkan Al-Baqarah adalah benteng Al-Quran. Karena itu pelajarilah dia, bacalah, karena mempelajarinya dan membacanya adalah keberkahan, dan mengabaikannya adalah kerugian yang besar. Jemaah sekalian, sedikit peristiwa tentang turunnya malaikat dalam satu peristiwa. Usaid bin Hudayr, salah seorang sahabat yang paling dekat dengan Nabi Rasulullah SAW, menyatakan dalam riwayat ini kejadian sebagai berikut yang menunjukkan tentang keutamaan surah Al-Baqarah. Bahwa suatu malam beliau mengatakan, aku membaca surah Al-Baqarah. Saat itu kudaku kuikat di sampingku. Tiba-tiba kuda itu berjingkrak-jingkrak. Ketika aku diam, kuda aku pun itu diam. Kemudian aku kembali membaca. Kuda aku kembali berjingkrak. Aku diam lagi untuk kedua kalinya. Dia pun diam. Kemudian lagi aku membacanya untuk ketiga kalinya. Dia pun diam. Dan seterusnya. Kemudian aku pergi ke tempat anak Yahya. Kenapa? Aku khawatir kalau kuda itu akan mencelakainya. Tatkala aku menggendongnya, Yahya anakku itu, aku melihat ke langit. Ternyata aku melihat sebuah naungan. Pada naungan itu terdapat sesuatu seperti lampu
yang kemudian naik ke langit hingga lepas dari pandangan mataku, dan aku pun tidak pernah lagi melihatnya. Jemaah sekalian, keesokan harinya usai segera mendatangi rumah Rasulullah Muhammad SAW, menceritakan hal yang dia alami, suatu keadaan darinya sehingga dia tidak dapat menuntaskan surah Al-Baqarah. Sekali lagi, karena kejadian itu beliau tidak dapat menuntaskan bacaan Al-Quran karena langsung pergi menggendong anaknya. Setelah itu disampaikan kepada Rasulullah, maka Rasulullah tersenyum sambil menepuk pundaknya dengan lembut. Baru beliau bersabda, itulah para malaikat yang turun karena mendengarkan bacaan surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah. Seandainya engkau, kata Rasulullah, menyelesaikan bacaanmu, tentu engkau akan melihat berbagai keajaiban lainnya. Usai pun menyesal karena tidak sampai menuntaskan bacaannya. Jamaah sekalian, di akhir ini saya akan sedikit memberikan mungkin penguatan. Yang pertama, bahwa apa yang terjadi pada saya ini tentulah itu juga akan berlaku pada kita semua sampai akhir zaman, karena Al-Quran ini berlaku sampai akhir zaman. Kalaulah mata kepala kita tidak bisa melihat kejadian yang seperti dialami oleh sahabat ini, melihat kawanan burung perlindungan di tengah-tengahnya ada cahaya, itu masalah lain. Karena tentu kita di samping memiliki al-basar, kita juga memiliki al-basir. Kalau mata kepala tidak bisa melihat, tentulah mata hati yang bisa melihat. Bahwa pastilah, karena itu pendekatannya adalah pendekatan iman. Pastilah itu akan ada malaikat yang turun, itu kita pastikan. Tapi kalau kita tidak mampu melihatnya dengan mata kepala, tentu mata iman, percayaan kita yang harus melihatnya seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin hal ini menjadi tamsil buat kita. Peristiwa ini bahwa seringkali mungkin kita sudah berada di jalur yang benar. Katakanlah menyembah, berzikir, atau beribadah-ibadah lain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fokus. Tetapi seringkali karena ada gangguan, ada kondisi lain yang mengintervensi kita pada saat itu, sehingga kita segera meninggalkan itu. Jalur yang nyaman, jalur yang aman, yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengambil jalur lain, dan itu pasti dapat penyesalan. Mungkin ini ya bisa kita bawa dalam kehidupan kita, hal-hal yang seperti itu. Seringkali yang seperti itu, saya masih mau sebenarnya tambah lagi sholat duha saya, ya, tapi ini tiba-tiba ada acara pagi-pagi, ada orang menelpon, ada orang apa, mungkin ya supaya kita tidak menyesal seperti itu. Dan ini tamsil buat kita dan peringatan bahwa ya kita tetap fokus di jalur itu. Karena itu kalau kita tinggalkan itu dan kita tidak mengabaikan dan justru merespon daripada situasi-situasi baru itu, maka pastilah itu akan terjadi penyesalan bagi kita. Itu yang kedua. Mungkin yang ketiga, terakhir, bahwa ini dikatakan membacanya dengan mematuhi hukum dan adat. Begini, Al-Quran ini adalah kalam yang diturunkan di wasitati Jibril, ya, mengeram Jibril, ya, definisi Al-Quran. Ini kalam diperbincangkan dalam
dunia ilmu kalam, apakah itu juga perkataan al-qadim? Karena yang mengucapkan itu ya kalam adalah qadim. Ya. Dua pendapat yang mengatakan pastilah qadim, bukan bahar, karena bukan Al-Qur'annya itu yang kita baca itu mushaf. Tapi di balik daripada itu ada yang qadim di situ. Karena perkataan Allah mustahil dia bahar. Jadi bukan tafsirnya sebenarnya, ya ini pendekatan para filsuf, bukan bacaan-bacaannya itu, tapi secara substansi di balik dari bacaan itu adalah pasti dia qadim. Katakanlah, dikatakan oleh Nabi kalau Anda makan ya sambil bismillah, makan yang tangan, kemudian makan yang ada di depan. Ulama sufi mengatakan berapa kali kita mengucapkan bismillah, lalu bismillah selesai, bismillah saya makan, bismillah saya berkendara, bismillah. Nah, kali sedikit kita memahami secara mendalam, ya, kajiannya sedikit. Bismillah itu adalah mengucapkan bismillah, tapi berusaha menghadirkan secara total siapa yang punya nama di hadapan kita. Ya, sama ini mungkin yang membaca Al-Quran, tetap memenuhi adatnya, hukumnya dan seterusnya. Ya, di samping memang ya tadi Pak Imam waratil Quran tartila, ya tentu membaca dengan benar, pendekatan ilmu tajwidnya dan seterusnya, bagaimana wakafnya, bagaimana makhrajnya dan seterusnya. Tetapi kalau ulama sufi dia sudah meninggalkan wilayah itu, dia menuju kepada Al-Quran secara substansi. Itu tadi bahwa yang saya baca di dalam mushafnya itu juga memang perlu. Ya, kalau ada pendekatan fikih yang membaca itu hukumnya itu tadi, ya diharapkan disunatkan berwudu di tempat yang bersih, menghadap kiblat dan seterusnya. Tapi lebih dari itu adalah kan terjadi dialog di situ sebenarnya, karena kita yakin bahwa ini adalah perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak bisa dipisahkan dengan yang mengeluarkan perkataan itu yang hadir di hadapan kita, itu yang kita hadirkan secara total di hadapan kita waktu kita bismillah saya makan, bismillah saya pakai, bismillah saya naik kendaraan, bismillah dan seterusnya. Nah, kita bawa dalam Al-Quran ini mungkin memang sepanjang surah Al-Baqarah dan seterusnya kita baca ini, bagaimana mendekatkan yang punya kalam itu di hadapan kita. Jadi bukan lagi kita berputar pada terjemahan dan bacaan-bacaan sadahriyah, memang mulut menyampaikan membaca itu, tapi lebih dari itu penguatannya harus menghadirkan yang memberi, yang berkalam di situ, yang memberi kalam itu adalah kalamullah, perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga itu apa yang dicapai dan dilihat oleh sahabat saya ini, insya Allah sangat berpotensi kita untuk mendapatkan situasi seperti itu. Kalau ada kawanan, kata malaikat, kata apa namanya, nah, itu malaikat yang turun itu saya. Andai kata aku teruskan itu, kau akan melihat lagi keajaiban yang lain, bukan saja kawanan burung. Tapi disitulah dia menyesal, kenapa saya meninggalkan itu pembacaan Al-Quran. Belum selesai itu, karena saya khawatir anakku itu dicelakai oleh kuda itu yang berjingkrak-jingkrak, pada mungkin juga ya itu berjingkrak karena dia juga melihat keajaiban itu kudanya. Saya kira ini sekedar hanya memberikan mungkin rangsangan-rangsangan berpikir kepada kita, bagaimana membaca Al-Quran, bagaimana melakukan adab hukumnya, dan bagaimana pendekatannya sehingga itu akan memiliki bobot yang sangat pahala yang biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma billahi wa bihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.